menjadi penggerak agar kita tetap hidup. Manfaat dari kehidupan yang digerakkan oleh tujuan seperti saat kita mengenali tujuan hidup kita, maka kita akan memberikan arti hidup untuk kita. Kita menjadi lebih kuat, kita mempunyai tujuan yang ingin kita capai. Lalu kita akan menyederhanakan kehidupan kita seperti kita tidak perlu melakukan ini karena itu bukan tujuan hidup kita, dan lebih terarah hidup kita. Ketika kehidupan kita lebih terarah, maka itu akan memunculkan motivasi kita untuk terus hidup. Tujuan kita hidup itu bermacam-macam, tapi yang Tuhan telah sediakan untuk kita adalah untuk menyenangkan hatinya, Matius 22 ayat 37, Tuhan telah memberitahukan kita untuk mengasihi Allah dengan segenap hati kita, jiwa, dan akal budi. Selanjutnya kita harus mengasihi sesama manusia, baik keluarga, teman, maupun musuh kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Biarpun rasanya mengasihi musuh itu pasti kan sulit ya. Tujuan utama hidup kita itu terdapat dalam Matius 21 ayat 28 sampai 32, yaitu amanat agung Tuhan. Lalu kita harus memberitakan seluruh firman-Nya kepada seluruh dunia agar sedunia percaya kepada Tuhan dan dapat diselamatkan. Hidup itu dirancang untuk kesenangan Tuhan. Wahyu 4 ayat 11, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan semua ada untuk kesenanganmu. Mu di sini adalah untuk Tuhan. Jadi Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kita perbuat, maka kita harus perbuat dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Segala hal yang kita lakukan harus membuat Tuhan tersenyum. Contoh hal tersebut adalah ketika kita lebih mengasihi Dia, kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, taat kepadanya dengan sepenuh hati, terus menerus memuji dan bersyukur kepadanya, memakai kemampuan kita untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita tahu tujuan hidup kita adalah untuk Tuhan, maka kita harus menjalin persahabatan dengan Tuhan, menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan, seperti kita melakukan penyembahan dan percaya kepadanya. Tapi ketika kita mencapai tujuan hidup kita melalui proses-prosesnya, pasti kan di dalam proses hidup itu kita akan ada saatnya kita dapat masalah, mungkin kayak hinaan dari seseorang atau kegagalan dalam pekerjaan, pendidikan, seperti itu. Saat kita mengalami hal itu kan pasti kita kayak sedih, terus kita kayak merasa jauh dari Tuhan, kita kayak merasa sendirian, kita kan merasa kita kecil banget gitu, kenapa kita nggak ada yang ngertiin, kita nggak ada yang nemenin gitu. Ketika kita merasa jauh dari Tuhan, kita harus ingat
bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak pernah meninggalkan kita, hanya saja sekali kita yang merasa bahwa kita sendirian. Ingat Tuhan, terus berdoa, katakan kepada Tuhan bahwa kita merasa sendiri. Terus Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai untuk menepati janji-Nya. Lalu ingat lagi berkat-berkat Tuhan yang telah Dia berikan kepada kita. Untuk kita mengetahui tujuan hidup kita mungkin mudah, karena semuanya sudah tertera di Alkitab, bahkan banyak ayat-ayat yang sudah menjelaskan secara rinci apa tujuan hidup kita. Tapi untuk kita setuju, untuk kita melakukan tujuan hidup kita ini kan pasti susah. Maka dari itu kita harus ingat tujuan hidup kita ini untuk Tuhan. Caranya adalah dengan mencari sebuah komunitas yang berada dalam Tuhan, yang akan mengasah kita untuk lebih tajam dan mengenal Tuhan, menemani kita saat-saat masa kita sulit. Selanjutnya saya akan menceritakan sedikit tentang kisah saya dalam untuk menemukan komunitas yang tepat atau teman-teman yang tepat yang dapat membantu saya untuk mendapatkan kepercayaan diri saya untuk kembali mengingat Tuhan. Dalam beberapa minggu terakhir ini saya sedang gak sedikit sih, seperti capek banget. Terus setiap tugas-tugas yang telah saya kerjakan seperti mendapat penolakan, ini gak bisa. Jadi setelah yang saya kerjakan semuanya dengan usaha kerja keras, seperti begadang, kurang makan, kurang berkomunikasi semuanya dengan teman, saya merasa kenapa ya hasil kerja keras saya kok tidak membuahkan sesuatu yang baik, yang dapat memuaskan hati orang-orang, juga saya pastinya. Tapi ketika itu saya bercerita kepada teman saya, dia kembali mengingatkan saya tentang Tuhan, merangkul saya secara online ya, karena tidak bisa bertemu karena corona ini. Dia tetap memberi saya semangat agar tidak jatuh, tetap percaya diri. Saat itu saya merasa kayak, apakah Tuhan meninggalkan saya? Apakah jalan yang saya tempuh ini sudah benar? Apakah justru jalan ini bertolak belakang dengan tujuan hidup saya? Tapi saya kembali ke masa lalu, saya ingat-ingat lagi bahwa Tuhan telah membantu saya, mengarahkan saya untuk terjun langsung ke jurusan ini, untuk menjadi diri saya saat ini. Saya juga ingat beberapa hari ini, mungkin karena saya terlalu bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, tapi justru saya lupa untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Saya lupa meluangkan waktu saya dengan Tuhan, memuji namanya, bercerita kepada Tuhan. Jadi saya merasa jauh banget sama Tuhan, karena sebetulnya itu ulah saya sendiri gitu, karena saya lupa untuk menyisihkan waktu bersama Tuhan. Lalu ketika saya ingat itu, saya memuji namanya, saya mendengarkan lagu-lagu rohani, mendengarkan firman, khotbah dari pendeta secara online, membaca kembali firman-Nya, lalu berdoa kepada Tuhan. Saya merasa saya lebih baik, dan saya yakin bahwa hal-hal masalah-masalah berat yang saya hadapi akhir-akhir ini tuh hanya cobaan yang Tuhan datangkan agar saya bisa menjadi lebih kuat lagi, agar saya menjadi pribadi yang lebih percaya diri, karena saya yakin saya sekarang sedang dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya. Terima kasih dan maaf untuk salah katanya. Semoga kata-kata saya dapat memberkati